Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nawang Mulan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas ketiga mata kuliah tahsin, yaitu membaca bacaan gharib, nun wiqayah, ayat sajdah, sifar mustatil, sifar mustadir, kemudian ada waqaf, kemudian ada ibtida dalam membaca Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas untuk bacaan gharib dulu. Pertama ada imalah. Imalah itu berarti memiringkan fathah ke arah kasroh. Jadi memiringkan harokat fathah ke arah kasroh. Contohnya terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Pada kata majriha, padahal jika kita lihat secara fisik tentu kita akan membaca majroha. Namun karena dia merupakan imalah yang termasuk bacaan gharib, dia dibaca majreha. Tanda daripada huruf atau bacaan imalah ini terdapat potongan tanda atau tandanya itu bertuliskan imalah kecil ya di bawah daripada huruf ro-nya. Kemudian yang selanjutnya ada ismam, yang berarti memonyongkan bibir dengan memasukkan unsur dhammah ke dalam sukun sehingga nanti agak monyong bibirnya, namun tidak mengubah huruf asli daripada yang kita baca ismam nanti. Contohnya terdapat di dalam surat Yusuf ayat ke-11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna bukan la ta'manwa tapi la ta'manna, seperti itu. Bacaan ismam ini juga ditandai ada tulisan ismam kecil nanti di bagian bawah daripada huruf bacaan gharib ismam. Jadi terletak tulisan ismam kecil di bawah. Jadi cara bacanya tadi memonyongkan bibir. Kemudian yang selanjutnya ada saktah, yang berarti berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Berhentinya berapa? Cukup 2 harokat saja, atau 1 alif atau 2 ketukan. Kita ambil contoh yang terdapat dalam surat Yasin ayat ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti dulu, tahan 2 harokat tanpa mengeluarkan nafas. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi tahan dulu tadi 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya ada tashil, yaitu berarti meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya terdapat pada surat Fussilat ayat ke-44. Kita ambil saja potongannya pada kalimat a'jamiyyu wa arabi. Kalau secara fisik tentu kita akan baca a'jamiyyu wa arabi, padahal dia termasuk bacaan gharib tashhil. Cara identifikasinya yaitu terdapat tulisan kecil tashil di bawah daripada huruf yang dibaca tashil nanti. Jadi cara membacanya bukan a
a'jamiyu, tapi a'jamiyu wa arabi, a'jamiyu wa arabi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada badal, yang berarti mengganti huruf hamzah menjadi huruf mat. Kita ambil contohnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkum fis samawati tuni. Pada kata fis samawati tuni itu jika kita membacanya langsung ya, kita sambung. Tapi kalau kita putus pada bagian wakofnya, bukan ituni tapi ituni, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada du'fin du'fan, bisa dibaca du'fin du'fan. Contohnya terdapat dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fi quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwati du'fan wa shaybah. Itu tadi du'fin du'fan. Kemudian yang selanjutnya ada bacaan shad namun dibaca sin ya. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Potongannya sebagai berikut, potongan ayatnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Secara asli kita pasti bacanya yabsutu, padahal terdapat huruf sin kecil di atas huruf shadnya. Jadi cara bacanya yabsutu, bukan yabsutu tapi yabsutu. Kemudian yang selanjutnya ada huruf wawu, bukan mat ya, bukan dibaca panjang, yaitu terdapat dalam kata ulaika. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-16, bukan ulaika, bukan ula, u-nya enggak panjang ya, alifnya enggak panjang, bukan ula namun dibaca ulaika, lanjut ulaika, seperti itu. Kemudian ada nun wikoyah. Nun wikoyah itu tandanya nun kecil di bawah. Jadi ada nun kecil di bawah yang berarti nun penjaga. Nun kecil ini memiliki harokat kasroh ya ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Contohnya terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Jadi dibaca idhinil masaq. Kemudian yang selanjutnya ada ayat sajdah.
ayat sajdah ini di dalamnya terdapat sunnah untuk kita sujud ya, untuk kita melakukan sujud. Ayat sajdah di dalam Al-Quran ini terdapat 15 ya. Lalu bagaimana ketika kita membaca ayat sajdah? Doanya bagaimana? Doanya yaitu sebagai berikut: sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Contoh daripada ayat sajdah kita ambil dalam surat Al-A'raf ayat ke-206. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian yang selanjutnya ada sifar mustatir. Sifar mustatil itu tandanya bulatan lonjong, bulatannya lonjong yang terletak di atas alif. Cara membacanya dibaca pendek ketika wasol atau ketika kita melanjutkan bacaan, atau dibaca panjang ketika berhenti atau waqaf. Jadi dibaca pendek ketika wasol, namun dibaca panjang ketika waqaf. Contohnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu. Nah, seharusnya kan lakinna, namun ini langsung lakinnahu Allahu. Jadi tidak dibaca panjang ya. Kemudian yang kedua ada sifar mustadir. Sifar mustadir ini tandanya bulatannya secara sempurna, terletak di atas alif. Cara membacanya dibaca pendek ketika wasol, kemudian dibaca sukun ketika menemui waqaf atau ketika kita berhenti. Contohnya dalam surat Yunus ayat ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna illa fir'auna wa malaihi, bukan wa malaihi tapi wa malaihi, karena dia disambung atau kita lanjut. Beda kalau kita waqaf itu nanti disukunkan. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf ya, jenis-jenis waqaf. Waqaf itu ada banyak. Jadi waqaf itu ada banyak. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang berbentuk mim itu namanya waqaf lazim. Waqaf lazim itu hukumnya berhenti di akhir kalimat secara sempurna. Itu namanya waqaf lazim. Kemudian ada yang berbentuk to. Berbentuk to itu namanya waqaf mutlak, yang artinya harus berhenti. Kemudian ada waqaf yang bentuknya huruf jin. Ya, itu namanya waqaf jaiz. Hukumnya boleh kita lanjut, boleh juga kita berhenti.
Kemudian ada waqaf shad lam, ada shad kemudian ada lamnya, itu namanya waqaf waslu ula, meneruskan bacaan lebih utama. Jadi boleh berhenti tapi meneruskan bacaan itu lebih utama atau lebih baik. Kemudian ada huruf lam, tandanya ada huruf lam, itu namanya waqaf lam wasl, artinya jangan berhenti. Kita tidak boleh berhenti ketika kita menemui waqaf lam wasl. Kemudian yang selanjutnya ada waqfu ula, ada qaf dan juga lam. Waqfu ula ini lebih baik berhenti. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf mu'anaqah, tandanya ada titik tiga, jadi ada 2 titik 3. Nah, kita boleh berhenti di titik yang pertama ataupun kita boleh berhenti di titik yang kedua, namun kita tidak boleh berhenti di kedua-duanya ya. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf mustahab, yang artinya diutamakan untuk berhenti. Kemudian ada waqaf mujiwas, yang artinya utama daripada kita lanjut dalam membaca, namun juga boleh berhenti, tapi lebih utamanya lanjut pembacaan. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf muraqqas. Dia waqaf muraqqas itu identifikasinya dengan huruf shad ya, jadi dia hurufnya shad. Itu cara atau hukumnya berhenti lebih lama tanpa bernafas ya, berhenti lebih lama tanpa bernafas. Kemudian ada waqaf qabih dengan tanda identifikasinya nanti huruf qaf, lebih baik meneruskan, walaupun juga boleh diwaqafkan. Kemudian yang selanjutnya ada waqaf saktah tadi. Waqaf saktah ini kita berhenti sejenak, cukup 2 harokat saja, cukup 2 ketukan saja tanpa kita mengeluarkan nafas. Contoh daripada waqaf kita ambil dalam surat kita contohkan dalam surat ini Al-Ahzab ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Nah, dia ada waqaf di situ, yaitu ada waqfu ula, yang artinya lebih baik berhenti. Itu ada waqfu ula. Kemudian kita cari contoh yang selanjutnya, ada waqaf jaiz ya, terdapat dalam Quran surah Yunus ayat ke-83 sebagai berikut. Fama amana limusa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khawfim min qaumihi ala khawfim min
fir'auna wa malaihim ayyaftinahum Nah, di sini ada waqfu ulah, dan tadi pada wa malaihim itu ada sifar mustatir, dibaca pendek, sifar mustatir, wa malaihim. Kemudian kita sambung lagi, wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Nah, ini ada waqaf jaiznya, jadi kita boleh berhenti, boleh juga lanjut. Kalau dilanjut jadi wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.